Untuk membahas aturan terbaru ini, kami sudah bersama dengan pakar hukum tata negara Charles Simabura dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lusius Karus. Kami juga sudah berusaha mengundang dari Badan Legislasi DPR, namun belum ada yang bisa bergabung pada dialog malam hari ini. Kami akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Charles dan Bang Lusius. Apa kabar, sehat? Selamat malam, Mas. Baik. Selamat malam, sehat-sehat nih. Ini saya langsung ke Bang Charles nih. Bang, secara hukum tata negara, bisakah DPR mengevaluasi kinerja pejabat yang dipilih oleh mereka? Ya, pertama kan kalau kita baca di dalam konstitusi ya, fungsi utama DPR itu kan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, fungsi rekrutmen politik itu sebagian besar itu diberikan oleh undang-undang. Ya, tapi kemudian ada beberapa fungsi rekrutmen politik itu dalam rangka mengisi jabatan-jabatan di lembaga negara itu diberikan oleh konstitusi. Misalnya dalam hal pengisian hakim konstitusi, mengusulkan 3 hakim konstitusi, lalu menyeleksi calon hakim agung, pengisian di anggota komisi yudisial, anggota BPK, dan juga kemudian penyelenggara pemilu. Jadi ada beberapa lembaga yang memang disebut di dalam konstitusi itu melibatkan peran DPR dan fungsi rekrutmennya. Lalu yang lainnya itu adalah bagaimana pengisian lembaga-lembaga negara di bawah konstitusi yang kemudian kita kenal sebagai lembaga negara independen ya, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Komnas HAM, lalu OJK, dan yang lain-lain itu. Hampir semua lembaga-lembaga itu memang melewati mekanisme DPR dalam rangka untuk pengisiannya. Jadi, nah kalau kita bicara dalam konteks bagaimana sebuah lembaga negara itu diisi, ada mekanisme check and balances itu. DPR sebagai representasi rakyat, dia diberi wewenang untuk mengusulkan, menyeleksi, termasuk juga memilih ya. Dalam konteks untuk pencalonan. Lalu nanti ada mekanisme pengusulan ke DPR, ke Presiden. Ada mekanismenya calon datang dari Presiden ke DPR, seleksi DPR, itu seperti KPK, KPU. Ada yang kemudian dari DPR-nya langsung. Lalu pengusulan yang pimpinan TNI, Polri, dan segala macam. Nah, proses berikutnya adalah proses pengangkatan. Ya, jadi dalam proses ketatanegaraan itu ada orang pencalonan, pengusulan, pemilihannya atau seleksi, lalu pengangkatan. Berikutnya dia bagaimana melaksanakan tugas, lalu ada mekanisme pemberhentian. Itu rangkaian kerja, bagaimana proses pengisian dan tata kerja seseorang bisa kemudian diangkat menjadi pejabat negara atau anggota komisi negara. Nah, fase-fase ini itu kan dilalui oleh masing-masing orang itu ya, pejabat tersebut, kemudian dilakukan oleh masing-masing lembaga. Dan itu sudah punya tugasnya masing-masing sesuai undang-undangnya, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Lalu tiba-tiba ketika orang sudah diangkat, yang mana tugas DPR itu sudah selesai. Ya, DPR itu tadi diberikan ya, konstitusi atau undang-undang yang memberikan menyeleksi, memilih, ataupun juga mengusulkan, itu sampai di sana kewenangan diberikan oleh undang-undang dan konstitusi. Setelah dia diangkat, lalu mau dia diberhentikan ketika dia diduga mungkin tidak memenuhi syarat lagi, dia melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, atau berhalangan tetap, dan yang lain-lain, itu ada mekanisme pemberhentian sendiri. Dan itu juga melibatkan lembaga yang berbeda. Baik. Ya, ada mekanisme lembaga etik, lembaga penegak hukum, dan yang lain. Baik, lalu tiba-tiba DPR loncat gitu ya, motong itu semua, narik lagi orang yang kemudian sudah lepas ya dari fungsi yang dia miliki. Makanya saya pikir ini pengaturan sudah saya anggap sebagai sesuatu yang ilegal ya. Dalam struktur ketatanegaraan, bahkan kalau dibawa ke konstitusi ini inkonstitusional. Baik, Bang Charles. Kenapa? Karena oleh sebuah lembaga konstitusional, tapi substansi aturannya itu inkonstitusional. Inkonstitusional dan juga tadi Anda sampaikan bersifat ilegal begitu ya. Saya akan meminta tanggapan dari Bang Lusius melihat ini seperti apa. Apa sebetulnya urgensi dari DPR menerapkan ini? Ya, pertama perubahan yang dilakukan oleh DPR ini dilakukan pada tata tertib ya, dan kita tahu betul bahwa tata tertib itu merupakan turunan dari Undang-Undang MD3 ya. Kalau tata tertib yang baru dibikin oleh DPR ini adalah satu kewenangan baru atau satu tugas baru yang diberikan kepada DPR, kan pertanyaannya, lalu apakah kewenangan baru ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang MD3 sebagai sumber satu-satunya pengaturan yang ada di tata tertib DPR ya. Dan disitulah persoalannya saya kira ya, bagaimana bisa kemudian kewenangan baru tiba-tiba dimunculkan oleh DPR di tata tertib yang dengan catatan tidak ada dalam Undang-Undang MD3-nya. Jadi ini pasti sebuah kekacauan, ini sebuah kekeliruan. Ya, dan lagi pula kan
yang mau dievaluasi oleh DPR seperti yang dikatakan tadi itu adalah pimpinan lembaga-lembaga yang bekerja atas perintah undang-undang, bukan atas perintah DPR. Ya. Dan karena bekerja atas perintah undang-undang, maka pejabat di lembaga-lembaga itu bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan tidak ada dalam undang-undang seperti undang-undang MK, undang-undang KPK, dan undang-undang pemilu terkait dengan penyelenggara pemilu yang memberikan peluang pemberhentian atau evaluasi terhadap pejabat-pejabat di lembaga itu dilakukan oleh DPR. Mereka sudah punya mekanisme sendiri terkait dengan proses pemberhentian dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sih ini adalah ekspresi kekecewaan yang sesungguhnya dirasakan oleh DPR terhadap beberapa peristiwa yang terjadi sejak revisi Undang-Undang Pilkada gagal dilakukan oleh DPR periode lalu. Ya. Lalu kemudian ada keputusan MK berikutnya terkait dengan presidensial threshold. Walaupun secara normatif banyak anggota DPR mengatakan menghormati keputusan MK itu, tapi kita tahu betul kekecewaan luar biasa dari DPR terkait dengan keputusan MK itu yang membuat mereka kemudian mencari cara bagaimana mereka punya ruang untuk menertibkan para hakim MK itu. Dan inilah jawabannya. Walaupun jawaban yang diberikan oleh DPR ini nampaknya terpaksa gitu ya. Dan saya kira pada waktunya nanti revisi tata tertib DPR ini harus digugat ke Mahkamah Agung gitu ya untuk memastikan tidak ada penyimpangan aturan di tata tertib DPR yang melawan perintah Undang-Undang MD 3. Baik, Mas Lusius, tadi Anda sempat sampaikan ini merupakan ekspresi kekecewaan DPR. Baik, Mas Charles seperti apa menanggapinya? Ya, saya sepakat ya dengan Mas Lusius ya. Dan memang ini kan seperti ada dendam politik yang kemudian disimpan oleh DPR ya terhadap lembaga-lembaga negara yang kemudian mungkin mereka anggap itu akhirnya berhadapan-hadapan dengan DPR. Misalnya kita masih ingat ya, sebenarnya kan substansi ini kan awal mulanya kan mau diperuntukkan bagi Mahkamah Konstitusi. Ya, ketika mereka mau merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tapi Presiden sampai hari ini kan mungkin respon tidak terlalu positif terhadap itu. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan evaluasi terhadap hakim konstitusi. Dan waktu itu kan juga pendapat penolakan publik ya. Nah, akhirnya DPR mencari coba cara jalan lain gitu. Nah, untuk tidak membuat ini seolah-olah hanya ditujukan bagi Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kan kenapa tidak kemudian lembaga negara lain juga dibuat mekanisme ini, sehingga kemudian kan tidak terlalu kentara ya. Ini dalam rangka untuk dalam menyasar hakim konstitusi yang mungkin menurut DPR tidak sesuai. Tapi lagi-lagi ini saya katakan bahwa ini kebablasan apa yang dilakukan oleh DPR. Pun kalau mereka membuat mekanisme pengawasan mereka dalam rekrutmen itu adalah dalam rangka ketika terjadi kekosongan akibat mungkin mekanisme di undang-undang masing-masing lembaga negara itu mengharuskan mereka berhenti misalnya, barulah DPR dimintakan untuk mengisi kembali. Ini yang kemudian harus dilakukan. Dan praktiknya ini kan sebenarnya mereka mau mencoba melegalisasi apa yang pernah dilakukan terhadap Prof. Aswanto dulu. Kita harus tarik lagi ke belakang. Jadi praktik ilegal itu dilakukan terhadap Prof. Aswanto dan kemudian mengangkat perbuntur ya menjadi hakim konstitusi. Lalu kemudian coba dilegalkan melalui undang-undang, nggak jebol-jebol, kemudian diturunkan derajatnya melalui peraturan tata tertib. Bagi saya, ini setuju dengan Bung Lusius ya. Materi muatan tatip itu kan untuk mengatur mekanisme kerja internal gitu. Dan tidak nyerempet-nyerempet ke lembaga negara lain begitu. Dan kalaupun mereka mengatur, cukup hanya mengatur sampai mekanisme fit and proper test itu dilakukan seperti apa. Tidak pada posisi ketika orang sudah menjadi pejabat negara atau pejabat di komisi itu. Kenapa? Karena subjeknya sudah berubah ya. Orang yang dulunya calon sekarang sudah menjadi pejabat ataupun penyelenggara negara itu. Sehingga kalau itu yang dilakukan, mereka ikut mekanisme evaluasi di masing-masing undang-undang yang mengatur tentang lembaga negaranya. Bukan ikut mekanisme seperti fit and proper test. Tapi kalau masih fase fit and proper test, lah silakan DPR yang mau menyoret, membatalkan, menolak, bahkan yang lain-lain seperti Hakim Agung itu. Saya pikir ini bisa dilakukan. Nah, makanya saya justru ini semakin melihatkan arogansi DPR ya, yang mau menjadi super body, legislative heavy ya, dan mau mengontrol semua lembaga-lembaga negara yang mereka seleksi itu. Supaya apa? Supaya sesuai kemauannya. Tadi Bung Lusius mengatakan misalnya, kita JR ke Mahkamah Agung. Saya khawatir
Jangan-jangan nanti Hakim Agung yang membatalkan peraturan tata tertib ini, kalau dipakai logika tatib ini, malah mereka copot evaluasi. Ya, ini saya pikir juga bagian yang harus kita waspadai. Ini yang bahaya dalam sistem ketatanegaraan kita. Oke, baik. Bang Charles, Anda sampaikan bahwa DPR ingin mengontrol lembaga negara. Ini Bang Lusius, pandangan Anda seperti apa? Apakah ada lembaga-lembaga tertentu yang ingin disasar oleh DPR? Ya, saya kira tadi sudah sentuh sebenarnya gitu ya. Ada beberapa kasus sebelumnya gitu ya, misalnya terkait dengan hakim konstitusi. Dan saya kira sih salah satu hal yang atau salah satu lembaga yang punya kepentingan besar hubungan kepentingan dengan DPR dia Mahkamah Konstitusi. Dan hanya Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa mengacau balaukan hasil kerja DPR dalam hal pembentukan legislasi. Ya. Dan kita tahu sudah ada beberapa undang-undang yang digugat publik itu ke Mahkamah Konstitusi, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan ini tentu sangat mengecewakan DPR tentu ya, apalagi misalnya terkait dengan undang-undang pemilu ya. Kita tahu betul seluruh kepentingan partai politik itu ada di undang-undang pemilu itu. Maka rekayasa yang dilakukan di undang-undang pemilu itu hampir pasti dilakukan atas pertimbangan politik partai-partai yang ada di DPR. Ya. Ketika kemudian MK dengan mudah bisa membatalkan itu, ya pasti sangat kecewa. Tapi kan DPR tidak berdaya. Kekuasaan besar yang ada di Mahkamah Konstitusi, independensi yang ada di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan DPR. Ya, karena itu saya kira celah apapun nampaknya coba dicari oleh DPR untuk memastikan kontrol mereka bisa dilakukan terhadap hakim konstitusi. Ya, untuk agar keputusan-keputusan lain kali itu ya minimal kemudian bisa bicarakan baik-baik dengan DPR. Ya, jadi saya kira seperti yang dikatakan tadi, ini bentuk kesewenang-wenangan, ini bentuk otoritarianisme gaya baru DPR yang mencoba memaksakan sikapnya melalui regulasi yang dibikin di DPR. Gitu. Baik, berkaitan dengan sikap otoriter dan sikap kesewenang-wenangan, kalau kita bisa bilang legitimasi hukumnya seperti apa kepada Mas Charles? Berkaitan dengan hal ini, legitimasi hukum, apakah DPR punya power yang cukup memadai untuk bisa merekomendasikan ataupun juga memecat pejabat lembaga? Jelas tidak ada legitimasi hukum apapun. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan Undang-Undang MD 3 tidak mengatur kewenangan itu. Lalu undang-undang di masing-masing lembaga negara itu tidak mengatur kewenangan itu juga. Konstitusi pun tidak ada mengatur juga kewenangan tersebut. Jadi ini double ini. Selain inkonstitusional juga ilegal karena ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu daya ikatnya juga dia mengikat ke dalamnya. Tatib ini hanya selevel tatib gitu loh. Itu untuk mengatur mekanisme kerja internal. Tidak kemudian cawe-cawe mengatur bagaimana kinerja lembaga di luar. Kalaupun mau melakukan fungsi pengawasan, DPR kan sudah punya mekanisme yang ada. Ya, dia bisa memanggil lembaga-lembaga negara. Dan itu pada posisi kinerja lembaganya, bukan kinerja personal. Kalau kinerja personal sudah ada mekanisme juga. Kita bisa melakukan pengaduan kalau dia melanggar etik, kalau dia melanggar hukum, dan yang lain-lain. Dan itu sudah ada lembaga masing-masing. Jadi kita punya mekanisme di peradilan, punya ombudsman, dan itu alat-alat ketatanegaraan yang kita miliki dalam rangka untuk membangun check and balances. Kalau ini kan enggak, mau diborong semua, mau dipersonalisasi, nanti akan terjadi adalah like and dislike. Ya, dan ini jelas mengancam independensi masing-masing lembaga. Ingat loh, seluruh lembaga-lembaga negara independen itu, di dalam undang-undang itu dikatakan, KPK itu mandiri dan independen. Bahwa lembaga penyelenggara juga mandiri dan independen. Mandiri dan independen dari apa? Dari intervensi-intervensi seperti yang mau dilakukan oleh DPR ini. Terima kasih Bang Charles. Mereka seperti memberikan laporan pertanggungjawaban. Ya. Mekanisme memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi kita. Baik Bang Charles, kita akan lihat bersama bagaimana nantinya proses dari hukum ini akan berlangsung, terutama untuk bagaimana pasal 228A ini apakah nantinya akan diterapkan atau tidak dengan berbagai pertimbangannya. Terima kasih Bang Charles dan juga Bang Lusius, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.